Tingkat penghakiman kita berbanding terbalik dengan tingkat pemahaman. Semakin besar kita memahami, semakin kecil kita menghakimi. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil kita memahami, semakin besar kita menghakimi. Seperti apa lebih jelasnya dalam konteks keseharian kita? Mari simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa seperti biasa bersama saya Agus Kanalendra di Life Restoration serial video yang kali ini memasuki 4 episode terakhir. Kenapa dikatakan sebagai 4 episode terakhir? Seperti yang saya katakan di episode sebelumnya, saya berniat menggenapkan jumlah episode di Life Restoration serial video ini menjadi 100 episode. Bukan berarti setelah 100 episode kemudian saya berhenti membagikan konten di YouTube channel ini, namun saya akan mengganti segmennya dengan playlist lain. Apa kira-kira playlist baru yang akan menggantikan playlist Life Restoration serial video ini? Simak perkembangan beritanya nanti di YouTube channel ini, Agus Kanalendra. Ngomong-ngomong, kalau Anda merupakan salah satu di antara sekian orang yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel ini atau baru pertama kali mengetahui YouTube channel ini dan tiba di YouTube channel ini melalui video ini, saya ingin mengajak Anda untuk silakan subscribe dulu ke YouTube channel ini, Agus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasi. Di YouTube channel ini saya membagikan berbagai konten inspiratif yang saya dapati dari berbagai temuan saya dalam menjalankan praktek coaching, konseling, dan terapi di kantor praktek saya di Bandung. Berbagai temuan itu saya unggah di berbagai playlist yang ada di YouTube channel ini. Dari mulai Life Restoration serial video yang sedang Anda lihat sekarang ini, ada lagi playlist lain seperti Motivational Restoration, ada juga 1 Minute Restoration, ada juga mini podcast, dan termasuk juga Life Restoration Podcast. Untuk playlist Life Restoration serial video sendiri, kali ini kita sudah memasuki 4 episode terakhir. Di episode kali ini yang akan saya bahas adalah sebagaimana sudah saya katakan di bagian pengantar video ini, yaitu tingkat penghakiman kita berbanding terbalik dengan tingkat pemahaman kita. Penghakiman terhadap apa yang sedang kita maksudkan ini? Pada apapun. Namun dalam ruang praktek saya ketika saya memfasilitasi coaching, konseling, dan terapi, penghakiman ini seringkali dilekatkan pada orang lain. Penghakiman ini juga yang kemudian menjadikan seseorang bisa larut dengan kemarahan, kekecewaan, atau kebencian pada orang lain yang ia rasa menyakitinya. Saya bukan sedang mengatakan bahwa rasa kecewa, rasa marah, rasa benci pada orang lain itu salah adanya, karena setiap perasaan itu pasti punya fungsi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa semua itu pasti ada sebabnya. Salah satu sebab yang sedang kita bicarakan di sini adalah penghakiman. Ketika kita memendam ketidaksukaan pada seseorang, maka di sana ada penghakiman yang sedang kita lekatkan pada orang itu. Untuk memahaminya, mari menggunakan sebuah ilustrasi sederhana yang diadaptasi dari ilustrasi menonton film. Pernahkah Anda menonton film di mana di dalam film ini ada seorang pemeran antagonis yang tindak tanduknya di film itu membuat Anda sedemikian gemas, kesal, tidak suka, dan bahkan mungkin benci pada sosoknya di film itu? Jika Anda termasuk salah satu dari mereka yang gemar menonton film, maka sangat mungkin jawabannya adalah pernah. Dan apakah hal itu wajar? Wajar. Bahkan boleh dikatakan akting dari si aktor itu berhasil karena ia berhasil mengaduk-ngaduk emosi penontonnya. Namun kali ini mari kita ubah skenarionya. Katakanlah si pemeran antagonis ini yang tidak disukai ini kemudian mendapatkan sorotan lebih dalam film ini. Dalam sorotan lebih ini terungkaplah kisah masa lalunya. Betapa ia hidup dengan begitu banyak kepahitan, pengkhianatan, dan berbagai rentetan kejadian-kejadian lain yang membuat kita sendiri terenyuh melihat apa yang dialaminya. Kali ini, apakah penilaian kita masih akan sama terhadap sosok antagonis ini? Sangat mungkin jawabannya adalah tidak. Dan kuncinya sederhana, karena kali ini kita sudah lebih paham pada apa yang terjadi padanya yang menyebabkan ia seperti itu. Itulah kenapa dikatakan pemahaman berbanding terbalik dengan penghakiman. Semakin sedikit kita memahami tentang seseorang, tentang apa yang melatari perilakunya, semakin besar kemungkinan kita menghakimi perilakunya itu.
Begitu juga kebalikannya. Semakin banyak kita memahami tentang seseorang, semakin banyak kita memahami apa yang melatari perilakunya, semakin sedikit kita akan menghakimi apa yang dilakukannya. Jangan salah, dalam hal ini bukan berarti kita menyetujui yang dilakukannya. Bukan berarti kita setuju, bukan berarti kita suka pada apa yang ia lakukan. Tapi paling tidak, kali ini kita tidak menyukai yang dilakukannya, bukan orangnya. Seperti yang pernah saya katakan di salah satu episode di Live Restoration serial video, ketika kita tidak menyukai seseorang, tidak sukailah atau bencilah perilakunya, bukan orangnya. Begitu juga ketika kita merasa kecewa, marah, dan bahkan benci pada orang yang kita rasa menyakiti kita. Ada penghakiman di sana yang membuat kita marah pada orang-orang itu. Penghakiman itu tentu muncul dari ketidakpahaman kita tentang apa yang melatari mereka melakukan tindakan itu. Saya sering menggunakan sebuah ilustrasi, bayangkan sebuah teko yang tertutup rapat dan ketika dituangkan keluar kopi. Maka apa isi teko itu? Sudah pasti kopi, bukan? Begitu juga ketika teko ini dituangkan dan mengeluarkan teh, sudah pasti isinya adalah teh. Kita bisa mengganti apapun yang keluar dari teko ini menggunakan susu, air, atau apapun. Tapi intinya apa yang dikeluarkan melambangkan apa yang ada di dalamnya. Begitu juga perilaku manusia. Ketika ada seseorang yang seringkali menebar perilaku yang menyakiti sesama, bisa kita pahami bahwa perilaku itu bersumber dari rasa sakit yang ada dalam dirinya sendiri. Karena yang ia punya adalah rasa sakit, maka itulah yang bisa ia keluarkan dari dalam dirinya. Tentu akan lain ceritanya kalau yang ada dalam dirinya adalah kebahagiaan, maka kebahagiaan itu juga yang akan dia tebar pada orang di sekitarnya. Dengan kata lain, ketika kita memahami, maka saat itu tingkat penghakiman kita akan berkurang. Ketika kita memahami bahwa orang-orang yang menyakiti ini adalah orang yang tersakiti, maka penghakiman kita atas diri mereka berkurang. Kali ini kita tidak marah pada diri mereka, kita marah pada perilakunya. Kita marah pada tindakan mereka yang menyakiti sesama. Tapi kita tidak menghakimi diri mereka, karena kita paham diri mereka sendiri adalah diri yang tersakiti. Itulah dia, bagaimana pemahaman akan selalu berbanding terbalik dengan penghakiman. Dan demikianlah, semoga bahasan ringan ini memberi warna tersendiri pada akhir minggu Anda. Ingat, subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan informasi terkini perihal berbagai konten terbaru yang saya unggah di YouTube channel ini, termasuk ketika saya mengadakan live streaming di YouTube channel ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.